Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kalian? Alhamdulillah sehat Umi. Baik ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik ya, materi kita hari ini perilaku jujur. Sebelumnya kita ada baiknya kita mengetahui indikator pembelajaran kita. Yang pertama, meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Quran Surah At-Taubah ayat 119, Quran Surah Al-Anfal ayat 58, dan Quran Surah An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran dengan menggunakan IT. Kemudian menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, Quran Surah At-Taubah ayat 9, ayat 119, Quran Surah Al-Anfal ayat 58, Quran Surah An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran dengan menggunakan IT. Kemudian menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Memahami makna kejujuran, ya. Pengertian jujur dalam bahasa Arab, kata jujur bermakna dengan asidiku atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dusta ini dalam bahasa Arabnya asidiku itu al-kazbu, ya. Secara istilah, jujur atau asidiku bermakna juga yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dalam kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur itu dibagi ada dalam beberapa bagian, ya. Yang pertama itu jujur dalam niat atau berkehendak, ya, jujur dalam niat kita dan kehendak kita, yaitu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Ta'ala, ya. Ikhlas, ya, memang dari niat dan hatinya ingin berbuat kejujuran itu lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena takut kepada Allah Ta'ala, yaitu karena ketakwaan. Kemudian jujur dalam perkataan, ya, dalam lisan, ya, yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia dapat berkata kecuali dia tidak dapat berkata-kata kecuali dengan berkata yang jujur. Jadi barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka dia termasuk orang yang jujur. Dari dalam hal ini menepati janji juga termasuk jujur dalam jenis lisan, ya. Kemudian jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat baginya, ya. Maksudnya perbuatannya itu, amalnya itu sesuai dengan tabiatnya, menjadi kebiasaannya dan menjadi jati dirinya berbuat dengan kejujuran. Nah, ya, kemudian dalam kejujuran ini merupakan fondasi kita dalam pergaulan untuk kebenaran, ya, karena jujur identik dengan kebenaran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadidan. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Nanti ada di psikologi Ibu masukkan ya. Nah, orang yang beriman itu ya memang harus jujur. Orang yang beriman itu harus berkata benar. Orang yang beriman tidak berkata lain diucapkan, lain yang sebenarnya, lain di mulut, lain di hati. Nah, karena tanda-tanda orang yang munafik itu adalah berkata bohong, ya tidak jujur. Nah, perilaku jujur ini juga bisa menghantarkan pelakunya menuju sukses dunia dan akhirat, ya. Dengan kejujuran, maka akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan kita. Coba kita bayangkan, ketika kita tidak berbuat kejujuran, ketika kita berdusta, ketika kita beberapa kali berdusta, maka orang akan tidak percaya dengan kita, orang juga akan menjauhi kita, dan orang juga akan curiga terhadap apa yang kita katakan, ya benar atau tidaknya berita tersebut, benar atau tidaknya apa yang sebenarnya kita sampaikan itu. Nah, jadi orang tidak percaya jika kita mulai berbohong, ya. Itulah pentingnya kejujuran, baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan kepada sesama makhluk. Nah, pembagian sifat jujur itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu kemudian ayat-ayat yang hadis yang memerintahkan berlaku jujur, yaitu 1 Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian juga di dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, dari firman Allah tersebut kita bisa mengambil iktibar ayat yang memerintahkan kejujuran itu, yaitu diwajibkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, ya, dengan cermat. Tadi di situ dengan teliti, ya, karena Allah Maha teliti, berarti diperintahkan dengan cermat. Kemudian kita disuruh berlaku adil, baik terhadap orang yang kita senangi ataupun terhadap orang yang kita benci, ya. Nah, jangan sekali-sekali karena kebencian kita terhadap orang maka membuat kita tidak berlaku adil. Ya, kita disuruh berlaku adil karena adil itu mendekati kepada kejujuran. Jika kita tidak berlaku adil maka akan mendekati kepada
dusta, ya. Kemudian firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita disuruh bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang benar. Berarti kalau kita bukan orang yang benar, maka Allah tidak menyarankan untuk mendekati kita. Nah, jadi kalau bukan orang yang beriman mendekati kita, berarti orang yang bagaimana, kan begitu. Nah, jadi jika kita orang beriman, maka kita diperintahkan untuk berbuat benar, untuk berkata benar, untuk dari hati juga benar, maka Allah akan mendekatkan kita dengan orang-orang yang beriman. Kemudian dalilnya juga ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bentar ya, Nak. Kita cari hadisnya. Baik, nampak hadisnya nanti kalian bisa baca di psikologi ya. Nah, penerapan sifat perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita diminta untuk berlaku jujur ya. Di dalam masyarakat, di dalam ruang lingkup keluarga, di dalam sekolah. Yang pertama itu bagaimana? Yang pertama minta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun, ya. Nah, itu bagian dari perilaku jujur. Jangan kita keluar rumah itu tanpa memberitahu orang tua kita kemana kita pergi. Kemudian tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Itu penerapannya ya. Nah, di dalam kemudian di keluarga juga mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Nah, ketika kita sudah tertanam di hati kita sifat jujur, maka jika ada kelebihan apapun yang diberikan orang tua kita untuk belanja, maka kita akan kembalikan. Kemudian melaporkan prestasi kita kepada orang tua dengan yang sebenarnya, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman, artinya tidak menyontek, juga bagian dari perilaku jujur di sekolah. Kemudian mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan dan datang atau tidaknya hadir ke sekolah. Ya, jangan ketika sudah terlambat banyak alasan yang dibuat-buat. Itu adalah sifat yang tidak menggambarkan kejujuran, artinya dusta ya. Kemudian mengembalikan barang pinjaman kepada teman
baik itu barang berharga atau tidak, itu juga bagian dari kejujuran. Kemudian memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada halangan yang dapat menghalanginya. Jadi itu juga bagian dari kejujuran. Tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Jika kita tidak mampu untuk memenuhi satu janji, lebih baik kita jangan berjanji. Dan ketika berjanji, ucapkanlah insya Allah, dan ucapan insya Allah itu adalah lebih condong kepada kita bisa memenuhi janji tersebut. Itu bagian dari kejujuran juga. Kemudian mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Kemudian membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati, itu bagian dari kejujuran. Nah, bagaimana lagi sifat jujur ini? Sifat jujur ini juga tidak boleh ya dalam bercanda, ya dalam bercanda juga harus jujur. Tidak boleh juga dalam bercanda dibarengi dengan kebohongan, seperti yang biasa kita yang lagi tren sekarang ini ya. Lagi tren itu kita mengatakan misalnya ya, ibu datang, bohong, kan ada itu yang ada di TV-TV itu anak gaul sekarang, tapi bohong katanya. Itu juga bagian dari orang yang tidak berperilaku jujur, walaupun hanya bercanda, walaupun hanya main-main. Jadi dalam hal main-main juga tidak boleh berbuat kebohongan, ya harus tetap berperilaku jujur. Itu lagi tren itu. Tapi bohong gitu. Misal adik datang, kamu dikasih uang, saya dikasih uang oleh ayah 100.000, tapi bohong. Itu bagian dari perilaku yang tidak baik ya, perilaku dusta namanya, walaupun hanya sekedar main-main. Karena Rasulullah juga boleh kita bercanda tetap dengan kejujuran. Pernah ya Rasulullah itu didatangi oleh nenek-nenek, didatangi oleh nenek-nenek, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga, kata nenek tersebut. Rasulullah menjawab dengan canda, tidak ada orang tua yang di dalam surga, semua yang di dalam surga itu orangnya muda, kata Rasulullah dengan bercanda. Terus nenek tersebut menangis. Kenapa kamu menangis? Kata Rasulullah kepada nenek tersebut. Nenek tersebut menangis karena ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis, bahwa di dalam surga itu tidak ada orang tua. Tidak ada orang tua seperti saya, semua muda-muda. Bagaimana saya bisa masuk surga? Nah, kemudian Rasulullah menjawab dan menjelaskan, benar Nek, benar Bu, bahwasanya di surga itu tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek, semuanya orang muda. Dan jika ada yang meninggal dunia itu setelah tua, maka nanti di surga akan menjadi muda kembali. Nah, jadi intinya bahwa Rasulullah tidak berbohong, walaupun dengan bercanda, dan nenek itu tersenyum, tertawa melihat Rasulullah itu bercanda. Rasulullah itu mencandai nenek-nenek tersebut, tetapi tidak dengan kebohongan, tetap dengan kejujuran beliau, ya. Nah, dari kejujuran tersebut maka akan membawa kita kepada kesuksesan dunia akhirat, akan menjadikan kita nyaman dalam pergaulan, nyaman di sekolah, nyaman di rumah, nyaman di masyarakat. Nah, jika kita bayangkan, jika kita berbuat dusta, maka sekali kita berdusta, maka akan runtutan berdusta itu akan terus ada. Bagaimana caranya? Ya, untuk menutupi dusta yang satu, maka akan ditutupi dengan dusta yang lain. Ya, itu sudah pasti. Ya, dusta itu akan beruntun. Untuk menutupi dusta yang satu akan menimbulkan dusta-dusta yang lain. Nah, baik, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pertanyaan kalian boleh via
psikologi di room diskusi dan juga boleh langsung ke WA grup PAI kita ya. Sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.